Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dimas Fauzan Yudamara dari Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM digit 3 digit terakhir saya 029. Jadi pada mata kuliah Praktikum Dasar Sistem Kontrol pertemuan pertama, saya akan menjelaskan terkait dasar sistem kontrol dan PID dengan bantuan notebook LM. Nah, sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan berurut terlebih dahulu. Di sini saya sudah mendownload atau sudah mengunduh dan mencari tahu terkait dasar PID dan dasar sistem kontrol dengan cara mencari jurnal ataupun buku. Di sini sudah ada dua sumber PDF. Bisa kita lihat terlebih dahulu terkait dasar sistem kontrol. Nah, di sini adalah buku buku ajar sistem kontrol jilid pertama. Nah, di sini ada banyak sekali terkait daftar isi mulai dari pengantar sistem kontrol, istilah-istilahnya, kemudian open loop, closed loop, rangkaian, sistem kontrolnya, dari sensor transducer, kemudian error, reduksi diagram blok, karakteristik, dan sebagainya. Mulai sampai ke controller juga. Di PDF yang kedua, di sini saya mempunyai terkait dasar-dasar PID ataupun proporsional integral derivative controller beserta prinsip kerja dari PID-nya tersebut, teman-teman. Di sini ada gambar pertama yaitu kerangka kerjanya. Di sini PID itu berasal dari singkatan bahasa Inggris ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sini ada blok diagramnya. Nah, ini ada banyak sekali terkait penjelasan yang panjang. Nah, pada video kali ini saya akan memberi tips juga dan menjelaskan. Pertama, saya akan memberi tips bagaimana saya akan mencari eh, ataupun merangkum dari dua PDF tersebut menggunakan notebook LM dan hasil rangkuman serta fitur-fitur yang bisa dilakukan oleh notebook LM akan saya jabarkan di video kali ini. Nah, kita di sini akan masuk ke notebook LM-nya aja langsung. Notebook LM ini sendiri dia bersama Gemini Notebook. Di sini kita sudah masuk ke tampilannya. Kalian bisa buat baru. Setelah buat baru, kita tunggu saja loading. Nah, kemudian di sini kita ada banyak sekali yang namanya fitur. Nah, kita bisa fokus ke studio terlebih dahulu, teman-teman. Di sini ada ringkasan audio, slide presentasi, ringkasan video, peta pikiran atau mind mapping, ada laporan, ada kartu tanya jawab, kuis, hingga infografis dan tabel data jika diperlukan. Nah, kita akan mencoba, saya akan menjelaskan kepada teman-teman ataupun kalian semua menggunakan bantuan notebook LM ini dari sumber dua PDF tadi ataupun sumber PDF dasar sistem kontrol dan sistem PID tersebut. Di sini kita tambahkan sumber saja. Di sini kita akan upload file. Kita cari filenya. Nah, setelah itu kita tunggu beberapa saat. Ini loading cukup lama karena pada PDF dasar sistem kontrol memang halamannya cukup banyak. Oke, bisa kita tunggu saja. Setelah selesai diidentifikasi oleh notebook LM ini, dia akan memberikan sedikit gambaran ataupun rangkuman. Mungkin akan saya bacakan. Sumber ini menjelaskan sistem kendali PID, sebuah mekanisme umpan balik yang sangat krusial dalam dunia industri untuk menjaga kestabilan variabel proses. Teknologi ini memuat tiga elemen utama, proporsional, integral, dan derivatif untuk memprediksi penyimpangan yang terjadi di masa depan. Nah, ketiga komponen ini juga bekerja secara sinergis. Kemudian juga penerapan praktisnya itu biasa di lift, kecepatan kereta, di mana sistem memastikan pergerakan tetap stabil meskipun beban ataupun kondisi lingkungan yang berubah. Seperti itu. Dan pada panduan dasar ini mengenai karakteristik, kelebihan serta dampak setiap parameter terhadap stabilitas dan kecepatan respon suatu sistem yang tertutup. Begitu, teman-teman. Selanjutnya, kita akan masuk kepada percobaan ataupun percobaan fitur dari notebook LM ini.
Nah, mungkin di sini saya akan membuat terlebih dahulu slide presentasi. Nah, pada slide presentasi, nah di sini akan terlihat formatnya presentasi mendetail ataupun slide presenter. Perbedaan pada presentasi mendetail itu presentasi yang komprehensif, komprehensif dengan teks dan detail yang lengkap. Nah, mungkin akan saya buat presentasi mendetail saja karena agar bisa dijelaskan secara mendalam gitu. Mungkin akan saya buat langsung dengan pilihan bahasa Indonesia. Nah, ini menunggu beberapa menit tergantung bagaimana ia dapat menganalisa gitu dari sumber kita. Di sini sudah selesai untuk loadingnya, kita langsung chat saja. Nah, ini untuk hasilnya. Di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu kepada kalian terkait dasar sistem kontrol dan arsitektur PID, panduan visual untuk memahami dinamika sistem, umpan balik, dan algoritma proporsional integral derivatif. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana dasar sistem kontrol dan arsitektur PID dari fitur presentasi notebook LM dengan dua sumber yang sudah saya jabarkan. Kita lanjut. Anatomi sebuah sistem plan. Anatomi sebuah sistem plan itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah variabel eksogenus atau masukan yang tak terkontrol, termasuk temperatur masuk, laju aliran, dan gangguan dari luar. Selanjutnya, di sisi kiri ada variabel termanipulasi ataupun masukan yang terkontrol daripada panas dari heater, variabel yang diubah oleh controller. Kemudian pada sisi kanan terdapat variabel yang terkontrol juga, yaitu ini termasuk keluaran, yaitu temperatur yang keluar, hasil yang akhir yang ingin kita capai. Dan plan ataupun proses ini adalah objek fisik yang dikontrol oleh CSTR ataupun mencampur bahan kimia cair dan memanaskannya. Selanjutnya, terdapat dua pendekatan pengendalian. Yang pertama adalah open loop serta closed loop. Untuk sistem terbuka ataupun open loop, di sini terdapat input, kemudian masuk ke dalam pengontrol. Setelah itu akan masuk lagi kepada plan dan keluarannya akan kita taruh ke DTM. Ini untuk kalian adalah sederhana dan murah, tapi dia buta terhadap realitas, tidak beradaptasi jika ada gangguan, contohnya jika adanya api kompor gas. Kemudian terdapat sistem tertutup ataupun closed loop. Di sini sedikit lebih kompleks dibandingkan yang terbuka, di mana pada masukan input itu terdapat pengontrol, kemudian ke plan, lalu keluaran. Keluaran ini akan selain dia ke output, dia ke elemen ukur. Pada elemen ukur dia kembali lagi kepada masukan input. Nah, ini menggunakan jaringan umpan balik atau disebut oleh feedback, di mana ia dapat menyadari kondisi aktual dan dapat mengoreksi diri sendiri secara otomatis. Selanjutnya, anatomi feedback ataupun umpan balik terdapat terhadap mendeteksi kesalahan ataupun error. Di sini kita bisa taruh set point-nya, kondisi yang kita inginkan masukkan sebagai nilai positif. Kemudian pada sisi kanan adalah errornya, yaitu SP, di mana dikurang oleh keluaran terukur, yaitu PV, kondisi vol yang dibaca oleh sensor, masuk sebagai pengurang. Jadi pada error, kita masukkan set point, dikurang oleh keluaran yang terukur. Maka hasilnya akan sinyal kesalahan ataupun error. Nah, sinyal kesalahan ataupun error akan dikirim ke kotak sistem kontrol untuk dihitung seberapa besar aksi koreksi yang dibutuhkan. Memasuki otak sistem, pada konsep waktu pada PID ada rumusnya. Nah, ini adalah rumus. Mungkin di sini saya akan menjelaskan selanjutnya, yaitu P, yaitu present, masa kini. Reaksi terhadap kesalahan yang saat ini secara proporsional. I, yaitu masa lalu ataupun past. Akumulasi dari semua kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya. Dan D, itu ada pada masa depan ataupun future. Prediksi tren kesalahan berdasarkan laju perubahan ataupun rate of change. Selanjutnya, kontrol proporsional pada P bertindak di masa kini. Keluaran sebanding dengan besarnya error saat ini. Ibaratnya pegas, semakin jauh kita tarik, itu semakin kuat tarikannya. Nah, dia tuh mempercepat reaksi sistem jika berlebihan, sistem berrealisasi ataupun tidak stabil. Kelemahan utamanya adalah ketika steady state error offset tidak bisa mencapai target nol secara sempurna. Ada kontrol integral, belajar dari masa lalu. Nah, pada belajar dari masa lalu ini, hasil penjumlahan yang berkepanjangan dari error. Jika error kecil namun bertahan lama, akumulasinya akan terus besar dan akan memaksa sistem respon. Fungsi utamanya yaitu menghasilkan error keadaan nol, menghilangkan offset yang ditinggalkan kontrol P. Kelemahan utamanya yaitu membutuhkan waktu dan nilai Q yang terlalu besar dapat memicu
osilasi baru. Nah, pada derivatif, dia memprediksi masa depan, bereaksi terhadap kecepatan ataupun rate perubahan error. Jika error berubah mendadak, dia memberikan respon besar sebelum error terlanjur membesar gitu. Nah, fungsi mendahulunya ini memberikan efek redaman, kemudian melakukan overshoot, serta sifat khususnya jika error statis tidak ada perubahan, kontrol D akan diam bernilai nol dan tidak bisa dipakai sendirian. Sintesis PID itu mengandalkan contohnya adalah mengandalkan kecepatan kereta. Seperti gambar sebelumnya, yang kiri, start control, dia melakukan dorongan gas. Lalu pada tanjakan dia menggunakan kontrol I, akumulasi error. Dan turunan tajam ia menggunakan kontrol D, yaitu prediksi rem. Nah, ini adalah matriks dia diagnostik turning PID. Rise time itu menurunkan pada proporsional, overshoot pada proporsional itu meningkatkan, settling time pada proporsional perubahan kecil, steady state error pada proporsional itu mengurangi. Pada integral, rise time menurunkan, overshoot meningkatkan, settling time meningkatkan, dan steady state errornya mengeliminasi. Pada derivatif, rise time itu perubahan kecil, overshoot menurunkan, settling time menurunkan, steady state error perubahan kecil. Kesimpulannya adalah, tujuan akhir PID adalah mempercepat reaksi mencapai set point, menghilangkan offset secara permanen, dan menghasilkan redaman untuk mengurangi overshoot dan menjaga stabilitas. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait presentasinya. Di sini kita akan melanjutkan ataupun mengeksplor apa saja fitur-fitur dari notebook LM selain pada presentasi. Nah, di sini ada ringkasan audio. Mungkin kita akan mencoba peta pikiran terlebih dahulu. Nah, tunggu saja loadingnya. Saya akan kita coba cek. Nah, seperti ini. Pada sistem kontrol terdapat komponen dari istilah dasar. Jadi sistem kontrol, kontrol PID, kategori sistem kontrol, dan contoh aplikasi. Nah, ini bisa kita klik komponen dari istilah dasar. Maka akan menghasilkan seperti ini. Sistem kumpulan, sistem, proses, plan, variable sistem. Kemudian variabelnya bisa kita cek. Nah, di sini di sisi kiri, dia akan menjelaskan lebih detail dan di sisi kanan itu lebih ke mind map. Kita fokus pada mind mapnya saja karena pada penjelasan tadi sudah dijelaskan lebih lengkap. Nah, ini mungkin jenis sistem kontrolnya itu adalah sistem loop dan sistem open loop dan closed loop. Pada kontrol PID juga di sini ada komponen P proporsional, integratif, D derivatif, dan tujuan PID. Selanjutnya di sini ada kategori sistem kontrol seperti sistem sekuensial, kontrol proses dulu, servo mekanik. Di sini coba kita klik sistem sekuensial ada conditional control, time schedule control, ataupun executive control. Nah, pada contoh aplikasinya di sini terdapat yang namanya sebentar, eh, CSTR, overlay strip, lift dan eskalator, kecepatan kereta, serta dan governor kecepatan mesin. Nah, ini adalah yang disebut oleh fitur dari mind map. Nah, ini penjelasan di sisi kiri lebih lengkap dan detail. Mungkin selanjutnya di sini saya akan membuat terkait ringkasan video agar lebih menarik. Di sini ada ringkasan audio, mungkin saya skip karena lebih lengkap kepada ringkasan video karena terdapat video serta audio. Mungkin kita langsung saja klik. Di sini untuk tema-temanya, mungkin di sini saya akan pilih tema gaya visual otomatis saja. Nah, ini loading kita tunggu saja. Ini pada ringkasan video ternyata tidak bisa dibuat karena memang sepertinya PDF-nya itu terlalu berat pada size dan halaman. Mungkin di sini akan saya coba untuk ringkasan audio. Di sini mungkin saya akan seperti host pada podcast ya, pembahasan mendalam. Ini bisa dilihat percakapan seru antara dua host. Mungkin di sini saya pilih percakapannya pendek saja karena memang untuk contoh saja. Nah, ini kita tunggu sebentar loadingnya. Menunggu notebook LM ini untuk menggenerate dari ringkasan audio, mungkin kita langsung saja pada kartu tanya jawab terlebih dahulu. Mungkin di sini juga kartu habis sedikit dan tingkat kesulitan mungkin kita setting sedang saja. Nah, ini kita tunggu saja loadingnya.
Oke, di sini untuk eh, ringkasan audionya sudah kelar, sudah selesai, dan flashcardnya juga sudah selesai. Mungkin di sini sih kita akan menjelaskan singkat terlebih dahulu terkait ringkasan audio dari notebook LM ini. Kadang kosong, kadang berdesakan 10 orang gitu. Mari kita urai ini. Pernahkah Anda ya memikirkan kenapa lift yang Anda tumpangi itu tidak pernah melesat menembus atap gedung? Padahal kan bebannya selalu berubah-ubah. Kadang kosong, kadang berdesakan 10 orang gitu. Benar banget. Dan di sesi eksplorasi mendalam kali ini, kita akan membedah materi dari dokumen dasar, sistem kontrol, dan dasar PID. Nah, tujuannya untuk membongkar rahasia bagaimana mesin dan sistem di sekitar kita itu bisa mengatur dirinya sendiri secara otomatis. Iya, meskipun ini terdengar kayak ranah teknisi tingkat tinggi, prinsip di balik kendali otomatis ini sebenarnya bersembunyi di hampir setiap peralatan modern yang Anda sentuh setiap hari. Oke, bicara soal kontrol, ada sistem yang pada dasarnya itu buta. Maksudnya, bayangkan kompor gas biasa. Anda memutar knopnya, lalu apinya menyala. Tepat. Tapi kompor itu kan tidak peduli apakah masakan Anda sudah hangus atau masih mentah ya. Nah, ini yang disebut sistem open loop. Sistem ini ya ibarat mengemudi dengan mata tertutup setelah menghafal jalan. Pasti berantakan. Iya, karena sistem itu tidak memiliki sensor umpan balik. Keluarannya sama sekali tidak mempengaruhi aksi kontrol pada knop tersebut. Betul. Lalu ada sistem sadar atau closed loop, seperti oven listrik modern, yang membaca suhunya sendiri dan menyesuaikan elemen pemanasnya secara otomatis. Sistem ini jauh lebih pintar sih. Dia bisa mendeteksi kesalahannya sendiri. Nah, pertanyaannya, kalau closed loop jauh lebih pintar karena bisa mengoreksi error, kenapa kita tidak membuang semua open loop yang buta dari saja? Yang menarik di sini adalah setiap sistem punya porsinya masing-masing. Closed loop memang sangat luar biasa dalam beradaptasi. Tapi pasti ada tapinya kan? Pasti. Strukturnya itu jauh lebih rumit, harganya mahal, dan yang paling kritis, dia punya satu kelemahan fatal. Oh, apa itu? Jika tidak diatur dengan benar, sistem cerdas ini justru memiliki kecenderungan kuat untuk berosilasi. Tunggu, berosilasi. Maksudnya sistem yang seharusnya pintar ini malah bisa membuat mesin bergerak liar di luar kendali. Ya, banyak. Nah, kita sudah mendengar terkait ringkasan audio di mana gaya bahasa podcast sekitar 2 menit saja. Dari 2 menit tadi kita sudah mendapatkan banyak ilmu lah, yang dimana tadi PDF-nya itu berhalaman-halaman, tapi kita mendengarkan seperti podcast, di mana tadi ada seorang perempuan dan seorang laki-laki yang dikontrol suaranya oleh AI, yang menjelaskan terkait sistem closed loop dan open loop secara dasar lah. Yang tadi mungkin kalau saya bisa jelaskan kembali, mungkin kalau open loop itu memang alat tersebut perlu dikontrol manual, seperti contohnya kompor gas yang memang pada ada umumnya gitu. Kemudian kalau misalnya sistem closed loop ini sistem kompor modern yang bisa membaca suhu. Tapi pada ada muncul pertanyaan di mana kenapa tidak memakai semua alat mesin menggunakan closed loop jikalau itu lebih canggih. Nah, jawabannya adalah ketika tidak dikontrol dengan benar, mesin akan menghasilkan osilasi ataupun mesin dapat bergerak secara liar seperti itu dan dapat membahayakan user ataupun pengguna. Nah, mungkin kita lanjut kepada flashcardnya. Oke. Pada flashcard ini mungkin kita oke. Di sini apa definisi dari sistem dasar sistem dalam konteks kontrol? Kita lihat jawabannya, yaitu kumpulan komponen yang saling berhubungan, bla bla bla. Flashcard di sini seperti bermain gitu. Jadi kita diberi pertanyaan, sebuah pertanyaan isian, kita disuruh menjawab dan apakah kita benar atau salah itu dapat kita tentukan di sini gitu. Dan kita bisa melihat jawabannya seperti itu. Seperti definisikan parameter dalam sistem kontrol. Pada jawabannya adalah variabel konstan yang berkaitan dengan batasan finit dari suatu sistem. Nah, ini ada banyak sekali, ada 40 flashcard. Dan mungkin saya akan coba untuk kuisnya mungkin. Kuis kita coba pertanyaan sedikit dan tingkat kesulitan kita sedang.
Nah, ini kita tunggu saja loadingnya. Kita coba terakhir untuk fitur kontrol quiz. Mungkin di sini ada fitur laporan, infografis dan tabel data. Nah, itu menurut saya tidak perlu untuk pembelajaran kita hari ini karena memang kita berfokus pada struktural dan pengetahuan terkait dasar prinsip kerja controller PID dan menurut saya fitur-fitur ini tidak terlalu dibutuhkan dan lebih perlu seperti ringkasan audio, peta pikiran, kartu tanya jawab, kuis, serta slide presentasi saja gitu. Kita ke kontrol kuis. Nah, oke. Pada kontrol kuis di sini, dalam sistem continuous state tank reactor, manakah yang diklasifikasikan sebagai variabel yang dapat dimanipulasi? Variabel yang dapat dimanipulasi, kita akan coba cek temperatur cairan, laju air yang keluar. Nah, ini mungkin B kali ya. Nah, kurang tepat. Salah ya. Air panas yang dihasilkan oleh heater gitu jawabannya. Next. Manakah dari pertanyaan berikut yang menjelaskan kelebihan utama sistem kontrol loop tertutup dibandingkan dengan loop terbuka? Nah, ini nih. Eh, mampu mengatasi ketidakpastian kesesuaian dan gangguan selama. Nah, betul. Lanjut. Dalam persamaan kontrol PID, apa peran utama dari komponen integral K? Integral K ya, itu memprediksi kemungkinan kesalahan yaitu steady state error ya, itu benar. Nah, ini lanjut. Mungkin kita selesaikan saja kuisnya. Apa yang kemungkinan besar terjadi jika nilai konstanta proporsional pada sistem kontrol ditingkatkan melampaui batas kewajaran? Mungkin akan menjadi tanggapan sistem akan berosilasi. Nah, betul. Dan yang kelima, sistem kontrol yang bekerja secara otomatis langkah demi langkah berdasarkan urutan waktu. Disebut sebagai sistem kontrol sekuensial. Betul. Ya. Terakhir, berdasarkan karakteristik PID, komponen mana yang paling efektif untuk menurunkan nilai overshoot, yaitu pada proporsional mungkin. Nah, betul. Ini ada, oh salah, maaf. Jawabannya dari derivatif itu dengan memantau laju perubahan kesalahan. Kalau proporsional itu kan meningkatkan parameter proporsional. Justru malah seringkali menyebabkan peningkatan overshoot gitu. Nah, selesai. Di sini saya itu benar tiga dan salah tiga juga ya. Jadi 50 nilai saya. Nah, mungkin harus belajar lagi, giat lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah pada sistem kontrol PID ini, tadi yang sudah dijelaskan pada presentasi, di mana di video ini saya jelaskan menggunakan bantuan dari AI Gemini Notebook LM. Jika ada pertanyaan boleh komentar, jika suka boleh like dan subscribe. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.